Nabi tahu persis bahwa masyarakat Yahudi itu masyarakat yang tidak bisa megang perjanjian. Sejak dulu, sejak Quran menyampaikan kisah-kisah, di Mekah Nabi sudah diberi Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah dalam Quran. Karena para ahli Quran mengatakan kisah-kisah dalam Quran itu turunnya, jadi kisah umat terdahulu itu turunnya di Mekah, ayat-ayatnya. Sementara kisah-kisah itu yang paling banyak disebut adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Termasuk Musa dengan masyarakat Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad itu diminta belajar banyak ke Nabi Musa alaihissalam. Karenanya begitu ketemu di Madinah dengan masyarakat yang mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Musa, maka oleh Nabi Muhammad mudah sekali membaca mereka. Kan mereka klaim sekarang. Di Quran di Mekah kemarin sudah turun ayat-ayat tentang mereka. Masyarakat yang tidak tahu syukur, masyarakat yang tidak pernah sebenarnya taat pada Musa, masyarakat yang sebenarnya malah menghina Musa alaihissalam. Mereka adalah masyarakat yang berkata jelek tentang nabinya, mereka berkata buruk tentang Tuhannya. Sudah tahu itu. Dan memang mereka masyarakat yang menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Gimana tidak menjengkelkan, coba antum lihat. Itu di Mesir mereka diperbudak sekian lama. Diperbudak. Jadi budak, Pak. Tidak merdeka. Siapa yang merdekakan? Musa alaihissalam. Dibawa oleh Musa. Mereka dibawa. Kan enggak sederhana. Sekian lama mereka jadi budak di Mesir. Dan tidak punya perlawanan. Lahir Musa mengubah segalanya. Begitu. Orang itu kalau kualitasnya baik, Pak, sendiri mengubah sebuah negeri. Cuma memang sunatullahnya tidak mungkin sendiri selamanya. Cuma maksud saya adalah satu orang berperan segitu besarnya. Karena sunatullahnya, orang terbaik saja di muka bumi Nabi Muhammad SAW itu diminta Allah untuk selalu bersama muslimin. Gak bisa sendiri. Berubah, mereka keluar dari perbudakan itu, mereka dimerdekakan, kenikmatan yang besar. Bahkan sudah disiapkan Allah yang disebut oleh Quran, menyebut bahwa negeri yang disiapkan itu sebagai udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke negeri suci yang telah dituliskan oleh Allah untuk kalian. Itu Palestina. Jadi Allah sudah siapkan, masuklah ke Palestina. Mesir tidak aman untuk kalian, pindah, dibawa dari Mesir menuju ke Palestina. Di padang Sinai, akhirnya mereka dihukum Allah juga ujungnya. Kenapa? Oh, disuruh sudah sih, tinggal masuk saja, masuk. Tinggal masuk ke negeri Palestina. Jawaban mereka, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Di Palestina itu ada orangnya, galak-galak orangnya. Jadi Palestina bukan negeri kosong, sudah ada orang. Itu orangnya kuat-kuat, galak-galak. Kami tidak mau masuk Palestina sampai mereka keluar dari Palestina. Nah, coba begini. Sampai mereka lihat kalimat jelek kasarnya. Idhab anta wa rabbuka faqatilah inna hahuna qa'idun. Musa, kamu pergi deh sama Tuhanmu. Pergi masuk ke Palestina, kita tunggu di sini. Nanti kalau aman, nggak ada apa-apa atau menang, nah kami ikut masuk deh. Langsung lihat kalimat tidak sopan masyarakat itu. Nah, itulah kenapa dibantah nanti oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ketika dialog dengan Nabi, mereka berkata, ya Rasulullah, kami tidak mau berkata seperti masyarakat Bani Israel berkata pada Musa. Kami ingin berkata, ya Rasulullah, kami ingin kau ajak kemanapun pergi bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau perintahkan kami untuk masuk menyelami lautan pun kami selami. Padahal kalau di kata lautan itu gampang buat orang Batam, Pak. Karena kepulauan. Tapi tidak mudah buat orang Arab. Kenapa? Mereka nggak akrab sama air.
Tidak akrab sama air kan. Sudah hujannya jarang ya kan. Mana ada sungai-sungai kayak di sini. Maka tidak mudah. Tapi mereka bilang, tidak semudah, sesulit itu pun kalau kau perintahkan kami masuk ke dalamnya. Dan itu mereka lakukan. Sahabat lakukan betul itu. Jadi artinya Nabi sangat siap hidup berdampingan bahkan dengan masyarakat yang rusak seperti itu. Siap, tapi pakai syarat. Itu pakai syarat. Gak sembarang. Karena kalau tidak rusak negeri ini, maka dibuatlah perjanjian. Nabi dengan para sahabat, Nabi dengan orang-orang Yahudi itu di antara perjanjiannya. Janjian dibuat. Itu dalam rangka mengamankan itu. Bukan Nabi tidak tahu bahwa mereka akan melanggar. Mereka melanggar juga ujungnya. Melanggar perjanjian itu. Nabi tahu, tapi setidaknya lumayan, Pak. Ya lumayan lah untuk ngulur beberapa tahun itu lumayan. Karena Nabi baru masuk. Dan Yahudi bukan musuh terberat, itu musuh ringan sekali waktu itu. Makanya kalau antum baca dalam sejarah Nabi SAW, perang lawan Yahudi itu gak seru. Jangan dipikir perang sama Yahudi itu seru, Pak. Gak seru. Perang yang seru itu lawan Arab. Itu baru seru, perang beneran itu. Di lapangan adu ini, fisik apa, itu baru seru. Debu bertebaran. Kalau sama Yahudi, mereka ngumpet di balik tembok. Perangnya gak seru. Cuma manah-manah dari jauh kemudian habis itu nyerah. Itu dok. Dikepung seminggu nyerah. Dikepung setengah bulan nyerah. Itu gak seru. Sampai hari ini sebenarnya sama. Sama. Makanya surat dalam Quran yang bicara tentang Yahudi, mengalahkan Yahudi itu namanya surat Al-Hasyr. Surat ke-59. Al-Hasyr itu artinya pengepungan. Kuncinya cuma itu, nama surat itu.